Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Petani Desa. Sore ini kita ada di lahan pertanian yang sudah kita lakukan pemupukan dasar ya. Dimana pagi kita telah melakukan pemupukan menggunakan pupuk dolomit sebagai dasar penguat lahan ya. Agar unsur haranya dia semakin terjaga, mengurangi zat asam. Ya, seperti ini sudah kita lakukan sekitar 5 rantai ya. Kita lakukan pemupukan. Pemupukan tadi menghabiskan sekitar 3 sak pupuk ya, pupuk dolomit yang teman-teman bisa mendapatkannya di toko-toko pupuk yang ada di daerah teman-teman ya. Harga per saknya 35.000. Sudah kita pakai dulu sementara, kemudian besok akan kita lakukan pemupukan lagi menggunakan pupuk kimia, yaitu urea dan mutiara 1616. Bisa teman-teman lihat ya, sudah kita ratakan, tinggal nanti dilakukan pemasangan plastik mulsa ya, untuk selanjutnya melakukan penanaman timun. Bisa teman-teman lihat ya, ini putih-putih ini bukan tepung tapi abu dolomit. Ya sudah kita lakukan tadi pemupukan secara berkala ya. Nantinya kita akan lakukan penanaman timun ya di 5 rantai ini. Ditaksir nanti sekitar 2 sampai 3 ton hasilnya ya, kalau timun selebar ini. Ya bisa teman-teman lihat ya, gulutannya itu bervariasi, ada yang panjangnya 20 meter, ada yang 30 meter, kemudian ada yang kecil seperti ini, ada yang 5 meter, ada yang 10 meter ya, ada yang 7, 8 ya, bervariasi sesuai dengan bidang tanah yang kita kerjai ya. Tapi kalau yang untuk di video depan kita ini rata-rata ini sekitar 30 sampai 40 meter. Yang diperkirakan deh satu gold ini nanti bisa dapat sekitar 20 sampai 30 kilo kalau timunnya. Kalau sepanjang ini ya gulutannya. Ya untuk tanah sendiri dia campur ya, tanah lempung campur pasir ya. Jadi dia agak sedikit keras kalau di musim kemarau, tapi lembek di musim penghujan. Ya teman-teman yang juga punya lahan seperti ini bisa juga dicoba di rumah ya, untuk menanam tanaman yang teman-teman suka ya, seperti kangkung, bayam, ataupun timun, ataupun yang lainnya yang bisa teman-teman tanam di rumah ya. Selagi ada tanah yang bermanfaat, kita manfaatkan. Ya ini masih polos, saya belum ada tanaman apa-apanya ya. Masih dalam proses pemupukan dasar dulu. Nanti kita lakukan tahap kedua menggunakan pupuk urea dan mutiara. Kemudian tahap ketiga nanti kita akan melakukan penyelimutan menggunakan plastik mulsa. Tapi kita jalan dulu step by step ya. Karena dana pun juga cukup besar untuk pengolahan lahan ini.
Diperkirakan dana menghabiskan sekitar 2-3 juta ini. Karena yang paling mahal nanti yaitu pupuk mutiara, kemudian plastik. Nah, plastiknya cukup mahal karena akhir-akhir ini plastik naik ya. Jadi harganya yang biasanya 300 satu roll sekarang menjadi 400.000. Itu pun kita lihat satu roll itu berapa panjangnya. Ada yang 250 meter, ada yang 500 meter, dan ada yang 1000. Tergantung kita pilih yang mana. Tapi kalau untuk lahan seluas 5 rantai ini kita harus membutuhkan setidaknya 4 roll dengan ukuran 500. Artinya 2000 meter kita perlukan untuk menyelimuti lahan seluas 5 rantai. Untuk pupuknya sendiri kita menggunakan urea sebanyak 2 sak, kemudian mutiaranya juga 2 sak. Seperti itulah dia, 2:2. Karena kita akan menuntut hasil ya. Jadi kita nggak sayang-sayang dengan pupuk. Tapi berhubung dananya masih kurang, kita sabar dulu. Ini dulu yang bisa kita lakukan, yaitu melakukan pemupukan dasar menggunakan dolomit. Ya, bagi teman-teman yang suka dengan video ini, tolong like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Petani Desa ya. Inilah aktivitas sehari-harian, mengolah tanah, kemudian melakukan penanaman, panen, kemudian mengolah tanah lagi ya. Seperti itulah siklus bertani. Hanya saja kekurangan kita di Indonesia ini harganya yang tidak stabil, kadang naik, kadang turun. Nah, itu aja ya yang kita agak pusing juga ya. Harga pupuk naik tapi harga sayuran turun, nah itu kan nggak sebanding. Ya, saya berharap pemerintah dapat melihat keluh kesah dari kita-kita ini yang petani-petani desa yang masih dibilang belum profesional lah, belum menggunakan teknologi yang canggih, masih secara manual. Ya, mungkin cukup sekian dulu video untuk sore hari ini. Dan waktu kita sambung kembali ya. Jika ada pertanyaan dari teman-teman ataupun masukan-masukan ataupun kritikan-kritikan yang membangun, bisa komen-komen di bawah ya. Saya akan coba menjawab segala pertanyaan dari teman-teman. Jika ada solusi-solusi dari teman-teman, saya akan tampung sebagai bahan untuk referensi. Kedepannya harus menggunakan metode apa lagi agar pertumbuhan sayuran kita semakin bagus. Ya, mungkin saya sudahi dulu ya, dikarenakan sebentar lagi di daerah kita nih maghrib ya, azan maghrib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani desa.